Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Ayah Sambung, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. And so just try keep up with me. Kinara mengambil tas selempangnya lalu beranjak meninggalkan ruang makan. Kinara, tunggu. Aku belum selesai bicara. Bayu berulang kali memanggil nama Kinara. Namun Kinara tak menghiraukannya. Dia justru mempercepat langkah meninggalkan rumahnya. Kinara tiba di tempatnya bekerja saat toko baru saja dibuka oleh Mona, karyawan yang sudah cukup lama bekerja di toko tersebut. Selamat pagi Mbak Mona. Selamat pagi. Siapa namamu? Aku lupa. Kinara, panggil saja Nara. Oh ya Nara, aku harap setiap hari kamu bisa datang di jam segini. Iya Mbak Mona. Panggil nama saja biar enak. Mbak Mona. Mona, kamu sudah menikah? Tanya Kinara, gadis berambut sebau itu menggelengkan kepalanya. Aku sudah berkali-kali menjalin hubungan dengan laki-laki, namun selalu kandas. Kamu sendiri sudah menikah? Aku sudah menikah dan memiliki seorang anak laki-laki berusia 7 tahun. Hal pertama yang harus kita lakukan sebelum membuka toko adalah membersihkan bagian dalam dan luar toko, lalu merapikan pakaian yang berada di atas etalase ataupun di rak gantung. Jelas Mona. Kinara pun mengangguk paham. Oh iya, ada pakaian yang baru datang kemarin sore. Jadi tugas pertamamu adalah menempel label harga di pakaian-pakaian itu. Kebetulan aku sudah menuliskan harganya. Kamu tinggal menempelkannya saja di bagian bandrol merek. Mona beranjak dari bagian depan toko dan berjalan menuju gudang. Kinara di belakangnya pun mengekor. Kamu selesaikan ini dulu. Aku mau melanjutkan menyapu lantai. Mona beranjak dari gudang lalu kembali ke bagian depan toko. Apa karyawan baru itu sudah datang? Tanya Tasya, sang pemilik toko, pada Mona yang baru saja selesai membersihkan halaman. Sudah Mbak, Kinara sedang menempelkan label harga di dalam gudang. Awal yang baik, semoga dia bisa terus disiplin. Tasya berlalu dari hadapan Mona lalu melangkahkan kakinya menuju gudang. Ada kesulitan Kinara? Tidak kok Mbak. Setelah selesai menempel label harga, kamu bantu saya menyiapkan pesanan pelanggan ya. Baik Mbak. 1 jam kemudian Kinara sudah selesai dengan tugas pertamanya. Saya sudah selesai menempel label harga Mbak. Pesanan apa saja yang harus saya siapkan? Ini daftar pesanan pelanggan yang harus kita kirimkan hari ini. Kamu perlu tahu toko ini juga melayani pembelian secara online. Kamu paham kan apa maksud saya? Kinara pun menganggukkan kepalanya. Dia pun lantas mengamati daftar pesanan pelanggan yang diberikan oleh Tasya. Toko ini laris juga, batinnya saat melihat puluhan pesanan yang harus dikirimkan kepada pelanggan hari ini. Setelah selesai mengawasi barang-barang pelanggan, kamu juga harus segera mengirimkannya ke jasa pengiriman. Kamu harus gesit, karena saya sangat mengutamakan kepuasan pelanggan. Jadi saya tidak mau mendengar keluhan ataupun ulasan buruk di aplikasi yang saya gunakan untuk berjualan online. Baik Mbak. 1 jam kemudian, Kinara yang baru pertama kali mengemasi baju pesanan pelanggan itu tentu saja pekerjaannya belum begitu rapi. Dia berpikir Tasya akan maklum. Namun ternyata dia salah. Sang pemilik toko memarahi Kinara dengan kata-kata yang kurang mengenakan. Astaga, pengemasan macam apa ini? Berantakan sekali. Gadis berpenampilan modis itu membanting sebuah paket yang sudah dikemas Kinara persis di hadapannya.
Maaf mbak, saya pikir pengemasan bukanlah masalah besar. Asal kamu tahu ya, pengemasan yang menarik adalah salah satu strategi pemasaran. Banyak toko yang mendapatkan rating buruk di aplikasi hanya karena masalah pengemasan barang pesanan mereka yang asal-asalan dan jauh dari kata rapi. Maaf mbak, saya tidak tahu. Kalau belum tahu kenapa diam saja, saya tidak mau tahu. Kamu harus membuka paket-paket ini dan mengemasnya ulang. Jam 1 siang nanti paket ini harus sudah berada di kantor jasa pengiriman. Kinara memandangi puluhan paket yang telah dikemasnya itu dengan sorot mata nanar. Sekarang sudah jam 11 siang. Bagaimana mungkin aku akan menyelesaikannya dalam waktu 2 jam? Jangan mengeluh Kinara. Kamu pasti bisa. Gumamnya memberi semangat pada dirinya sendiri. Sementara itu Mona yang sedari tadi berjaga di bagian depan toko mulai penasaran lantaran Kinara belum juga datang dari dalam gudang. Dia pun memutuskan untuk membersihkannya. Loh, kenapa paket-paket ini kamu bongkar kembali? Kata Mbak Tasya, kemasan paket-paket ini kurang rapi. Jadi aku disuruh membongkarnya dan mengemasnya kembali. Astaga, ini sudah jam berapa? Bukankah paket-paket ini sudah harus berada di kantor jasa pengiriman pada jam 1 siang? Mona yang awalnya kesal, dia mulai merasa iba. Mumpung Mbak Tasya sedang keluar, aku bantu kamu mengemasi barang-barang ini. Aku tidak sampai hati membiarkanmu dimarahi untuk kedua kalinya jika paket-paket ini terlambat. Terima kasih Mona, ucap Kirana dengan sorot mata haru. Dengan bantuan Mona, paket-paket itu selesai dikemas ulang pada jam 12:30 siang. Aku ke kantor jasa pengiriman dulu. Kamu gak makan siang dulu? Ini sudah waktunya istirahat. Gak apa-apa, nanti saja. Yang penting paket-paket ini harus secepatnya berada di kantor jasa pengiriman. Ya udah, hati-hati. Kinara mengangkat karung besar berisi puluhan paket pesanan pelanggan itu lalu membawanya keluar meninggalkan toko. 20 menit kemudian dia pun tiba di kantor ekspedisi. Sialnya di tempat itu antrean terlihat begitu panjang bahkan mengeluar. Aduh, lapar lagi. Tahan Kinara, gumamnya. Tepat pukul 2 siang, Kinara selesai mengirimkan paket-paket itu. Dia pun memutuskan untuk kembali ke toko. Perutnya harus segera diisi atau dia bisa pingsan. Sesampainya di toko, Kinara langsung mengambil kotak bekalnya agar makan siangnya tidak semakin terlambat. Jam berapa ini? Jam 2:15 mbak. Kemarin saya sudah menjelaskan peraturan di toko ini secara panjang lebar, bukan? Jam istirahat di toko pakaian ini dari jam 12 sampai jam 1 siang. Kenapa jam segini kamu baru makan siang? Jam 1 siang tadi saya mengirim paket ke kantor ekspedisi dan baru selesai tepat jam 2 siang. Memangnya kamu pemilik toko ini hingga bisa berbuat semaumu? Kalaupun kamu terlambat makan siang, itu karena kesalahanmu sendiri. Jadi saya tidak boleh makan siang sekarang mbak. Tunggu 2 jam lagi setelah toko ini tutup. Saya ingin menerapkan disiplin pada karyawan-karyawan saya. Tapi mbak, saya memiliki riwayat sakit mah. Saya tidak diperbolehkan terlambat makan. Alasan klasik. Cepat rapikan kotak bekalmu, lalu ikut saya ke bagian depan toko. Bantu sopir menurunkan barang, lalu bawa masuk ke gudang. Baik mbak. Kinara menutup kembali kotak bekalnya yang belum sempat dia nikmati, lalu memasukkannya ke dalam tas. Semangat Kinara. Sabar, kamu pasti kuat. Kamu gak boleh menyerah. Sekali lagi Kinara menyemangati dirinya sendiri. Tugas kamu sekarang adalah membantu menurunkan karung-karung itu dari atas mobil, lalu membawanya masuk ke dalam gudang. Apa mbak? Menurunkan karung-karung ini dari atas mobil pick up? Iya, kenapa? Kamu keberatan? Masih banyak kok orang di luar sana yang ingin bekerja di toko ini. Enggak kok mbak, saya bisa melakukan pekerjaan ini. Ya sudah, tunggu apa lagi? Kamu tidak mau pulang terlambat di hari pertama bekerja, bukan? Kamu juga perlu tahu, tidak ada istilah lembur ataupun uang tambahan di luar jam kerja. Baik mbak. Dengan keadaan perut kosong dan keadaan tubuh yang sedikit lemas,
Kinara tidak punya pilihan lain selain mengangkat karung-karung berbobot puluhan kilo dari atas mobil, lalu membawanya ke dalam gudang. Aku harus kuat demi Sagara. Pukul 4:30 sore, Kinara baru saja selesai memindahkan puluhan karung dari atas mobil pick-up ke dalam gudang toko. Setelah mengunci toko pakaian itu, Kinara dan kawannya Mona pun meninggalkan toko tersebut. Hari ini kamu pasti capek sekali, ucap Mona saat keduanya berjalan menuju halte tempat mereka menunggu angkutan umum. Ya, namanya juga kerja, sudah pasti capek. Apalagi ini hari pertama aku bekerja. Mungkin badanku belum terbiasa saja. Oh iya, kamu tadi belum sempat makan siang kan? Kita ke warung bakso itu yuk. Aku yang traktir deh. Bekal yang kamu bawa pasti sudah basi. Terima kasih Mon. Aku tahu niat kamu baik, tapi aku minta maaf aku harus menolak ajakanmu. Aku sudah pulang terlambat, aku takut Sagara khawatir. Sebentar saja kok, nah. Dari tadi siang perutmu kosong loh. Kamu juga bilang kalau kamu punya riwayat sakit mah, bukan? Tidak apa Mon. Setelah aku sampai di rumah, aku akan memasak dan langsung makan. Masih harus masak dulu. Bisa-bisa maghrib baru makan. Angkotnya sudah datang, aku pulang dulu ya. Kinara beranjak dari halte lalu menumpangi angkutan kota yang akan mengantarkannya menuju rumah. Ibu kemarin bilang kan jam 4 sore sudah pulang, kenapa jam 5 sore baru sampai rumah? Protes Sagara. Kinara melintasi ruang tamu. Hari ini tokonya ramai, jadi tokonya tutup sedikit terlambat. Aku sudah buatkan teh hangat untuk ibu. Sagara mengacungkan jari telunjuknya pada sebuah gelas yang berada di atas meja. Ibu pasti lelah kan? Sini aku pijitin kaki ibu. Terima kasih ya sayang. Kamu begitu pengertian sama ibu. Bagaimana sekolahmu hari ini? Tadi aku mendapatkan nilai 100 lagi di pelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Anak ibu memang pintar. Tiba-tiba terdengar suara khas dari dalam perut Kinara yang menandakan jika dirinya diserang rasa lapar, bahkan teramat lapar. Ibu lapar ya? Biar aku yang buatin makanan untuk ibu. Tidak usah nak, ibu istirahat sebentar saja lalu memasak. Ibu tunggu di sini sebentar, biar aku yang membuat makanan untuk ibu. Sagara beranjak dari ruang tamu lalu berjalan menuju dapur. Tidak lama kemudian, bocah laki-laki berusia 7 tahun itu keluar dengan membawa sebuah piring berisi nasi dan sebutir telur mata sapi di atasnya. Ibu makan dulu biar perutnya nggak bunyi lagi. Terima kasih sayang. Kenapa ibu bilang terima kasih terus sih? Waktu aku kecil dulu kan ibu yang membuat masakan untukku, bahkan menyuapiku. Sekarang aku sudah besar, jadi gantian aku menyiapkan makanan untuk ibu. Kinara yang sedari tadi diserang rasa lapar itu pun meraih piring tersebut dan mulai menyantapnya. Rasa telur mata sapi yang hambar tidak membuat selera makannya berkurang. Hanya dalam waktu sekejap saja Kinara telah mengosongkan isi piringnya. Terima kasih ya sayang, telur mata sapinya enak sekali. Oh ya, siapa yang mengajarimu membuatnya? Aku sering memperhatikan saat ibu memasak. Begitu ya? Tapi sepertinya ada yang kurang. Apa ya? Oh ya, tadi aku buru-buru jadi lupa memberi garam. Pantas saja rasanya hambar. Maaf ya bu, aku hanya ingin telur mata sapinya biar ibu bisa cepat-cepat makan. Tidak apa-apa sayang, ya sudah. Ibu mau mandi terus sholat asyar. Kinara beranjak dari tempat duduknya lalu berjalan menuju kamarnya. Saga? Nenek, mana ibumu? Ibu sedang mandi nek. Ibu pasti sudah lelah seharian bekerja. Ini nenek bawakan sayur dan lauk untuk makan malam kalian. Sang nenek meletakkan 2 buah wadah di atas meja makan. Satu wadah berisi sayur tumis buncis, sementara wadah lainnya 3 ekor lele goreng. Terima kasih nek. Mana ayahmu? Ayah Bayu belum pulang. Ya sudah, kamu makan dulu saja. Nanti saja nek, aku belum lapar. Beberapa saat kemudian Kinara terlihat keluar dari dalam kamarnya. Ibu.
Ibu bawakan makanan untuk makan malam kalian. Maaf jadi merepotkan. Tidak apa-apa. Kamu pasti sudah lelah seharian bekerja. Oh iya, bagaimana hari pertama bekerja? Alhamdulillah semuanya lancar, Bu. Syukurlah sudah hampir maghrib. Kenapa Bayu belum pulang ya? Mungkin Mas Bayu lembur, Bu. Apa dia sudah bilang sama kamu kalau hari ini lembur? Belum, Bu. Mas Bayu jarang mengirim pesan. Dia baru bilang kalau lembur setelah aku menelponnya. Oh ya, kamu tidak bilang berapa gajimu bekerja kan? Saga, apa kamu sudah mengerjakan PR-mu? Tanya Kinara. Bocah itu menggelengkan kepalanya. Ya sudah, kamu kerjakan dulu. Iya, Bu. Sagara beranjak dari ruang tamu lalu masuk ke dalam kamarnya. Memangnya kenapa jika aku memberitahu gajiku pada Mas Bayu? Tanya Kinara pada sang ibu mertua saat setelah Sagara berlalu. Ibu hanya khawatir saja kalau Bayu tahu berapa jumlah gajimu setiap bulan. Dia akan memanfaatkanmu. Kamu tahu kan apa maksud ibu? Mas Bayu bertanya berapa jumlah gajiku. Jadi aku bilang saja. Bayu tidak berhak tahu berapa gajimu apalagi memintanya. Justru itulah setelah aku menyebutkan gajiku bekerja di toko pakaian sebesar 1.500.000, Mas Bayu bilang hanya akan memberikan 500.000 dari uang gajinya setiap bulan. Astaga, apa yang ada di pikiran anak itu sih? Mas Bayu bilang ingin mulai mengumpulkan uang lagi agar bisa membeli mobil secepatnya. Mobil saja yang ada di pikirannya. Kenapa dia memaksakan diri untuk bisa memiliki benda yang tidak terlalu dibutuhkan itu sih? Mas Bayu pernah mengatakan malu sebagai senior di kantor jika kendaraannya hanya sepeda motor. Ibu juga tidak tahu kenapa sifat Bayu berubah begini. Padahal dulu dia tidak pernah sekalipun mempermasalahkan sepeda motornya. Tiba-tiba terdengar deru sepeda motor dari arah halaman rumah. Rupanya baru saja Bayu pulang dari tempatnya bekerja. Baru pulang, Mas. Aku pikir kamu lembur lagi. Badanku pegal-pegal, kepalaku juga pusing. Sepertinya aku kelelahan. Bagaimana kamu tidak kelelahan? Kamu lembur hampir setiap hari, Bayu. Sebegitu pentingkah benda bernama mobil itu bagimu? Sampai-sampai kamu memaksakan diri untuk bisa memilikinya. Kita harus bekerja keras untuk mewujudkan semua keinginan kita, bukan? Rasanya memalukan jika sebagai karyawan yang paling senior aku hanya menggunakan sepeda motor sebagai kendaraanku. Itu hanya perasaanmu saja karena kamu terlalu menuruti gengsimu. Ibu dengar kamu berencana memangkas jatah bulanan Kinara. Apa benar begitu? Dari sang ibu pandangan Bayu beralih kepada istrinya Kinara. Apakah semua yang terjadi di rumah kita harus sampai di telinga ibu? Hah? Kamu perlu tahu, penghasilan suami adalah hak istri. Akan tetapi suami sama sekali tidak berhak atas penghasilan istrinya. Kalaupun Kinara memiliki gaji bulanan, bukan berarti kamu memangkas jatah uang belanja bulanannya. Ini rumah tanggaku. Ibu juga sama sekali tidak berhak ikut campur. Ibu tidak bermaksud mencampur urusan kalian. Ibu hanya memberi masukan. Aku lelah. Aku mau istirahat. Mau aku buatkan minuman herbal, Mas? Barangkali pegal-pegalnya sedikit berkurang. Boleh. Kamu buatkan saja lalu antarkan ke kamarku. Ada hal yang ingin kubicarakan denganmu. Ya sudah, ibu pulang dulu ya. Assalamualaikum. Bu Sally pun lantas meninggalkan rumah Kinara. Ini minumannya. Minumlah selagi masih hangat, ucap Kinara seraya meletakkan segelas minuman herbal di atas meja. Duduklah. Mulai minggu depan, aku akan dipindahkan ke kantor cabang yang berada di luar kota. Apa, Mas? Mas pindah ke luar kota? Iya, itu artinya aku tidak bisa setiap hari pulang ke rumah ini. Di kelasmu ada 39 orang lainnya, bukan? Kenapa kamu yang ditunjuk? Di kantor cabang yang baru akan ditunjuk sebagai manajer aku. Ini hal yang bagus untuk jenjang karirku. Tapi Mas, direktur yang langsung menunjukku. Aku tidak dapat membantah apalagi menolaknya. Kamu jangan khawatir. Aku akan pulang 1 minggu sekali. Kamu minum dulu minumannya. Aku tunggu di meja makan.
Kinara beranjak meninggalkan kamar lalu berjalan menuju kamar Sagara untuk mengajaknya makan malam. Di rumah Tiara. "Kamu kenapa, nak?" Bapak perhatikan setelah menerima telepon barusan kamu senyum-senyum sendiri. Itu memangnya siapa yang menelponmu? Namanya Mas Dava. Dia mengajakku bertemu lagi besok." "Lagi?" "Iya Pak, sebenarnya aku pernah bertemu dengannya sekali waktu Kinara ada di sini beberapa waktu yang lalu." "Sejak kapan kamu mengenalnya?" "Aku mengenal Mas Dava sekitar 1 tahun yang lalu melalui media sosial." "Media sosial?" "Benar Pak, aku bertemu dengannya melalui aplikasi pertemanan." "Bapak tidak melarangmu berkawan dengan laki-laki, tapi Bapak harap kamu tetap hati-hati. Jangan sampai terbuai rayuannya. Bapak tidak ingin apa yang dilalui alami Kinara dialami juga olehmu." "Iya Pak, satu hal yang perlu kamu tahu. Jangan pernah berteman dengan seseorang laki-laki yang berani meminjam uang padamu." "Memangnya kenapa Pak? Belum apa-apa aja sudah berani meminjam uang. Biasanya dia akan melakukannya lagi." Tiba-tiba Tiara teringat jika pada pertemuan pertamanya dengan Dava, laki-laki itu meminjam uang kepadanya sebesar 500.000 yang akan ia gunakan untuk membeli obat bagi sang kakek. Bukankah itu berarti Mas Dava adalah orang yang menyayangi keluarganya ya? Aku ke kamar dulu Pak, selamat malam." Tiara beranjak dari ruang tamu lalu berjalan menuju kamarnya. "Di pertemuanku dengan Mas Dava besok, aku harus berpenampilan sebaik mungkin agar Mas Dava terkesan." Tiara membuka pintu lemari kamarnya. Dia pun lalu mencoba satu persatu pakaian yang dimilikinya, hingga akhirnya pilihannya jatuh pada sepotong blus ketat tanpa lengan yang dibelinya ketika dia berada di luar negeri. Baju ini bagus juga. Pasti Mas Dava akan memuji penampilanku." Tiba-tiba ponselnya berdering. Tiara pun bergegas meraih ponselnya. Senyum mengembang di bibirnya saat tahu siapa yang menelponnya. Dan lain tak bukan, penelpon itu adalah laki-laki idamannya, Dava. "Selamat malam cantik, kamu lagi ngapain?" Aku baru saja merapikan lemari pakaianku." "Kamu pasti habis memilih baju mana yang akan kamu pakai untuk pertemuan kita besok kan?" "Biar ku tebak, besok kamu akan memakai blus berwarna merah muda yang sedikit terbuka di bagian dadanya." "Loh, kok kamu tahu sih?" "Tahu dong, aku kan pandai menebak. Kamu seperti penyulap saja." "Aku ingin malam ini cepat berlalu agar aku bisa segera bertemu denganmu. Sabar sayang." "Terima kasih Tiara, hadirmu sudah membuat hidupku semakin berwarna." Aku bahagia mengenal laki-laki sepertimu. Kamu adalah laki-laki pertama yang membuatku mengenal apa itu cinta." Tiba-tiba Tiara mendengar suara tangisan bayi. "Loh, kok ada suara bayi? Memangnya kamu ada di mana?" "Oh, aku di rumah saja kok. Itu bayi kakak perempuanku yang usianya baru beberapa bulan." "Kamu tinggal bersama kakakmu juga?" Tidak, kakakku dan keluarganya tinggal di luar kota. Kebetulan saja dia sedang berkunjung ke rumahku sekalian menjenguk kakek." "Oh, begitu. Kamu sudah makan belum sayang?" Sudah kok." "Ya sudah, aku makan malam dulu ya. Ibuku sudah memanggilku. Nanti ku telepon lagi ya. I love you Tiara." Kok kamu diam saja, balas dong kecupannya." I love you too Dava." "Nah gitu dong, ya sudah, aku tutup dulu teleponnya ya." Panggilan pun terputus. Tiara merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Dipandanginya langit-langit kamarnya, dia melihat wajah Dava yang tampan tengah tersenyum manis kepadanya. Laki-laki itu benar-benar telah membuatnya terpesona, tergila-gila lebih tepatnya. Aku tak sabar ingin cepat-cepat bertemu pagi. Tiba-tiba rasa kantuk menyerangnya.
perlahan dia menutup kelopak matanya hingga akhirnya benar-benar terlelap. Keesokan paginya, Tiara terlihat keluar dari kamarnya dengan wajah berseri. Blus berwarna merah muda yang dikenakannya membuat penampilannya cukup segar pagi ini. "Kamu mau kemana, nak? Pagi-pagi sudah rapi begini?" tanya sang ibu yang sudah kembali beraktivitas normal setelah beberapa hari yang lalu jatuh sakit. Aku mau bertemu dengan kawanku, Bu." "Laki-laki atau perempuan?" "Bu, ini bagaimana? Tiara sudah berdandan cantik begitu, masa mau bertemu kawan perempuannya? Ya sudah pasti dia ingin bertemu dengan kawan laki-lakinya lah." Sang ayah yang baru saja muncul dari arah dapur itu menimpali. "Laki-laki? Sungguh?" Tiba-tiba sorot mata sang ibu pun berbinar. Iya, Bu. Emangnya sejak kapan kamu punya teman dekat laki-laki?" Aku mengenal Mas Dava hampir setahun melalui aplikasi pertemanan. Kebetulan dia berasal dari kota ini juga. Jadi saat kembali ke Indonesia kami sepakat untuk bertemu secara langsung." "Jadi ini pertemuan pertama kalian?" "Tidak, Bu. Aku pernah sekali bertemu dengannya kemarin saat Kinara datang ke sini." "Oh, begitu ya. Mas Dava sudah mengutarakan perasaannya padaku. Ibu doakan saja ya agar dia cepat-cepat melamarku dan kami bisa segera menikah. Tanpa kamu minta pun ibu akan selalu mendoakan kamu. Semoga Dava benar-benar tulus dan sungguh-sungguh menjalin hubungan denganmu." "Oh ya, dia masih lajang kan?" "Tentu saja dia masih lajang." "Apa pekerjaannya?" Aku belum sempat tanya." "Kalian kan sudah cukup lama saling kenal. Masa kamu tidak pernah sekalipun bertanya tentang pekerjaannya?" "Jika dilihat dari penampilannya, aku yakin Mas Dava memiliki pekerjaan yang mapan." "Kamu harus belajar dari adikmu Kinara. Jangan sampai kamu terbujuk rayuan laki-laki hingga akhirnya melakukan perbuatan terlarang. Untung saja adikmu itu cantik. Jadi masih ada laki-laki yang mau menikahinya lagi, meskipun dia sudah memiliki anak." Tiba-tiba saja sang ayah mengamati penampilan putri sulungnya itu. "Bapak rasa baju kamu terlalu terbuka. Kamu masih punya baju yang lain kan?" "Ada sih, Pak. Tapi aku sedang ingin memakai baju ini. Menurut Bapak bajumu terlalu terbuka. Bapak hanya kurang nyaman saja melihatnya. Lihat dadamu. Kelihatan begitu." "Bapak kamu benar, nak. Sebaiknya kamu ganti baju dengan kemeja atau blus yang ada lengannya. Kamu pergi naik angkutan umum kan? Ibu khawatir baju yang kamu kenakan itu mengundang niat jahat orang lain." "Bapak dan ibu kuno banget sih. Masa baju begini saja dibilang terbuka? Baju model begini kan lagi tren. Bapak dan ibu bilang begini demi kebaikanmu juga." Tiba-tiba ponsel Tiara berdering. Dia pun bergegas meraih gawai pipi itu dari dalam tas selempangnya. Rupanya Dava yang sudah mengirim pesan untuknya. "Sayang, aku sudah sampai." Pak, Bu, aku sudah ditunggu Mas Dava. Aku berangkat dulu ya." "Kamu ganti dulu pakaianmu dengan yang lebih tertutup. Aku sudah terlambat." Setelah menyalami kedua orang tuanya, Tiara pun meninggalkan rumahnya dan berangkat menuju taman tempat di mana akan bertemu dengan Dava. Perasaan ibu kok tiba-tiba gak enak gini ya, Pak? "Kita berdoa saja agar tidak terjadi sesuatu yang buruk pada Tiara," ujar sang ayah. Setengah jam kemudian Tiara tiba di kafe. Rupanya Dava sudah sampai lebih dulu di tempat itu. "Maaf aku terlambat." "Belum terlambat kok sayang. Aku juga baru sampai beberapa menit yang lalu. Lagi pula aku akan tetap menunggu walaupun sampai 1000 tahun lamanya. Gak usah gombal deh," ucap Tiara, wajahnya tampak tersipu. "Siapa yang menggombal? Aku bicara padanya kok. Kalaupun kamu terlambat, aku akan menunggu sampai kamu datang, walau sampai pagi sekalipun." Tiba-tiba Dava mengamati penampilan Tiara dari ujung rambut hingga ujung kakinya dan berhenti di bagian dadanya. "Beberapa hari gak bertemu, kamu semakin cantik saja," pujinya sekali lagi pada gadis itu tersipu. Beberapa saat kemudian seorang pelayan kafe menghampiri meja mereka. "Oh ya, kamu mau makan atau minum apa?" "Kamu saja yang pesan, aku pasti suka kok." Steak? Boleh.
Minumannya? Jus mangga. 2 porsi steak dan 2 gelas mangga, ucap Dava pada pelayan. Baik, mohon ditunggu. Kami akan segera menyiapkan pesanan bapak dan ibu, ucap pelayan sebelum akhirnya meninggalkan meja-meja. Dava memesan steak untukku. Dia pasti sedang banyak uang. Oh iya, kita kan sudah cukup lama saling kenal. Apa aku boleh tahu apa pekerjaanmu? Aku tidak memiliki pekerjaan. Apa? Iya, aku tidak bekerja karena aku membayar orang untuk bekerja padaku. Apa maksudmu? Aku memiliki beberapa toko yang semuanya dihandle oleh orang kepercayaanku. Pengusaha dong. Ya, bisa dibilang begitu. Tentu saja kalimat yang dilontarkan Dava membuat Tiara semakin mengaguminya. Seandainya saja dia melamarku atau langsung mengajakku menikah, aku pasti akan tidak menolaknya. Mas Dava? Iya? Apa kamu sudah berpikir untuk menikah? Apa? Menikah? Iya, usiamu kan sudah hampir 30 tahun. Masa kamu belum berpikir untuk menikah? Untuk saat ini aku masih ingin fokus pada karirku. Memangnya kenapa kamu bertanya hal itu? Jujur, ibuku selalu mendesakku agar cepat menikah. Kalau kamu memang serius denganku, aku berharap kamu segera melamarku. Sial. Kenapa jadi begini sih? Aku kan pura-pura menyukainya hanya karena ingin memanfaatkannya saja. Laki-laki mana yang mau dengan gadis bertubuh pendek dan berkulit gelap begini? Kalaupun dia pakai kosmetik malah aneh jadinya. Batin Dava. Kenapa diam? Jangan-jangan kamu hanya main-main saja ya denganku? Bukan begitu sayang. Aku serius menjalin hubungan sama kamu. Tapi kenapa? Apa kamu sedang ada masalah? Ya begitulah. Aku baru saja mengalami musibah. Musibah? Iya, salah satu toko milikku dirampok habis-habisan. Aku pusing bagaimana caranya mencari modal agar toko itu bisa bangkit kembali. Memangnya kamu tidak melaporkannya pada polisi? Sudah, tapi pelakunya perampokan itu belum ditemukan. Kamu butuh uang berapa? Tanya Tiara. Ya, sekitar 20 juta rupiah. Maaf, bukannya aku tidak mau membantumu, tapi aku pun sedang membutuhkan banyak modal untuk membuka usaha. Gak apa-apa, aku paham kok. Mungkin setelah ini aku akan menjual rumah untuk membayar utang. Tidak apalah, aku dan kakekku jadi gelandangan. Tunggu, jangan jual rumahmu. Aku bisa membantumu walaupun tidak sebanyak uang yang kamu butuhkan. Sungguh? Mungkin aku bisa meminjamkanmu uang sebesar 5 juta rupiah. Sebenarnya jumlah itu masih jauh dari kata cukup, tapi gak apa-apalah, daripada tidak ada sama sekali. Mana nomor rekeningmu? Tunggu, sepertinya aku menyimpan di ponselku. Dava mengambil ponselnya lalu memperlihatkan nomor rekeningnya pada Tiara. Tring. Ponsel Dava berdering singkat yang menandakan jika sejumlah uang baru saja masuk ke rekeningnya. Terima kasih sayang, uangnya sudah masuk ke rekeningku. Dava meraih tangan Tiara lalu mengecupnya. Perlakuan ini membuat jantung Tiara berdegup kencang, lantaran Dava adalah laki-laki pertama yang mengecup tangannya. Sayang, hari ini kamu sibuk gak? Enggak sih. Memangnya kenapa? Aku ingin mengajakmu jalan-jalan ke kebun teh. Kebun teh? Iya, kebun teh yang belum lama dibuka untuk umum. Kedengarannya menarik. Jadi kamu mau? Tiara menganggukkan kepalanya. Tidak lama kemudian pelayan kafe kembali menghampiri meja mereka. Permisi, pesanannya pak, bu, ucapnya sembari memindahkan 2 piring berisi steak dan 2 gelas jus mangga dari nampan ke atas meja. Terima kasih. Keduanya pun lantas mulai menyantap makanan-makanan tersebut. Aku bayar dulu di kasir, ucap Dava seraya beranjak dari tempat duduknya. Biar aku saja, kamu kan baru kena musibah. Gak apa-apa kok, masa perempuan mentraktir laki-laki? Dava meninggalkan mejanya lalu menuju kasir. Hilang 100.000 untuk dapat 5 juta tidak apa bukan? Batinnya. Dari kafe keduanya lalu menuju kebun teh yang jaraknya sekitar 10 km dari tempat itu. Di sini dingin ya? Kamu kedinginan?
Dava melepas jaket yang dikenakannya, lalu memakaikannya di punggung Tiara. Hati perempuan mana yang tak berbunga-bunga dengan perlakuan semanis ini? Tiara yang tiba-tiba terbawa suasana itu pun tiba-tiba mendaratkan sebuah kecupan lembut di pipi Dava. Maaf. Gak apa-apa. Tiara salah. Jika berpikir Dava akan marah dengannya, laki-laki itu justru melingkarkan tangannya di pinggangnya dari arah belakang. Dari pinggang tangannya bergerak naik di gundukan kembar yang sedari tadi sudah menyembul dari dalam bajunya. Apa kamu mau lebih? Lebih? Aku bisa memberimu kehangatan yang lebih. Maksudnya? Astaga, polos banget gadis sini, gumam Dava. Kalau kamu mau lebih dari ini, kita tidak bisa melakukannya di sini. Terus di mana? Kita sewa kamar penginapan di sini. Memangnya kita mau menginap? Tentu saja tidak. Aku hanya ingin beristirahat sebentar. Badanku rasanya letih sekali. Ya udah, kita sewa kamar saja, nanti kamu bisa istirahat di sana. Tiara dan Dava pun lantas menuju penginapan yang berada tidak jauh dari area kebun teh tersebut. Kami ingin sewa kamar, Mbak, ucap Dava pada seorang yang berjaga di bagian depan penginapan. Menginap atau tidak? Tidak, Mbak. Kamar nomor 16. Pria itu menyodorkan sebuah anak kunci pada Dava. Mari, ucap Dava seraya menggandeng tangan Tiara. Tapi kenapa? Aku takut. Takut kenapa? Aku tidak akan macam-macam kok. Hanya ingin beristirahat. Tiara yang awalnya ragu akhirnya mengangguk setuju. Keduanya pun lantas masuk ke dalam kamar tersebut. Kenapa kamu berdiri di dekat pintu saja? Sini mendekat. Aku di luar saja ya. Mana bisa begitu? Tadi kan kamu sudah setuju waktu ku ajak ke tempat penginapan ini. Tapi kamu tidak perlu takut. Aku tidak akan menyakitimu. Aku justru akan membuat kamu menikmatinya, ucap Dava seraya meraih tangan Tiara lalu mengajaknya mendekati ranjang. Kamu mau apa? Ayolah, kamu pasti akan menikmatinya. Jangan mendekat. Jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu. Berhenti, atau aku akan berteriak. Aku tahu kamu begitu tergila-gila sama aku kan. Kamu pasti tidak keberatan untuk memberi apapun yang aku minta. Dava melingkarkan tangannya di pinggang Tiara lalu mulai mencumbu bagian tengkuknya. Tanpa diduga Tiara membalikkan badannya lalu mendorong tubuh pria itu hingga jatuh terjengkang di atas ranjang. Kamu membuatku semakin penasaran saja. Tiara berlari ke arah pintu lalu berusaha membukanya. Nyatanya pintu kamar itu terkunci. Kamu tidak bisa lari kemana-mana sayang. Sekali lagi Dava mendekap tubuh Tiara dari belakang. Kali ini gadis itu melakukan perlawanan. Dia membalikkan badannya lalu menendang bagian inti Dava hingga membuatnya meringis kesakitan. Brengsek, umpatnya. Sorot mata Dava terlihat semakin liar. Dengan sekuat tenaga dia menyeret tubuh Tiara lalu membantingnya di atas ranjang. Tiara hanya bisa pasrah saat pria yang dikenalnya melalui aplikasi pertemanan mulai menindih tubuhnya. Perlawanan hanya sia-sia saja. Tangisannya pecah bersamaan saat benda asing menerobos masuk ke dalam liang sempit di bawah sana. Wah, apa itu? Tidak lama kemudian bercak kemerahan tampak di spray berwarna putih itu. Dia baru saja kehilangan mahkota berharga miliknya. Sudah kubilang, rasanya nikmat bukan? Bajingan kamu. Tiara memukul tubuh Dava berulang. Ternyata benar ya. Kamu benar-benar masih perawan, ujar Dava. Dia tak memperdulikan Tiara yang kini tengah menangis sesenggukan. Sementara itu di rumah Tiara, waktu sudah menunjukkan jam 5 sore. Kedua orang tua Tiara terlihat cemas lantaran putri sulungnya itu belum juga tiba di rumah. Bagaimana ini Pak? Tiara belum pulang juga. Perasaan ibu benar-benar tidak enak. Biar ku telepon dia. Laki-laki parubaya itu pun mengambil ponselnya lalu menghubungi nomor Tiara. Namun nomornya tidak aktif. Aduh, nomornya tidak aktif lagi bu. Mungkin handphonenya kehabisan daya. Semoga tidak terjadi apa-apa pada Tiara. Di rumah Kinara,
Aku perhatikan dari tadi ibu gelisah. Apa ada sesuatu yang mengganggu pikiran ibu? Tanya Sagara usai makan malam. Dari tadi ibu terus kepikiran Bibi Tiara. Ditelepon saja bu, ucap Sagara. Kinara mengambil ponselnya lalu menghubungi nomor kakak perempuannya itu, namun tidak tersambung. Akhirnya dia pun memutuskan untuk menghubungi nomor sang ayah, Handoko. Halo pak, kalian semua sehat-sehat saja bukan? Bapak dan ibu sehat nak? Oh iya, di mana Mbak Tiara? Itulah nak, kakakmu itu pergi dari pagi sampai sekarang belum pulang juga. Memangnya Mbak Tiara pergi kemana? Dia bilang ingin bertemu dengan kawan laki-lakinya yang bernama Dava, ya Dava. Astaga, kenapa nak? Dari awal aku sudah mengingatkan Mbak Tiara agar jangan terlalu dekat dengan Dava. Aku curiga dia sudah berkeluarga. Dia mendekati Mbak Tiara hanya ingin memanfaatkannya saja. Jadi kita harus bagaimana? Apa kita lapor pada polisi saja? Polisi hanya akan menanggapi laporan kehilangan setelah 2 kali 24 jam. Bapak khawatir sesuatu terjadi padanya. Yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah berdoa agar Mbak Tiara baik-baik saja dan bisa segera pulang dengan selamat. Kamu juga terus coba hubungi kakakmu ya nak. Iya pak, bapak dan ibu sekarang istirahat saja. Jangan terlalu khawatir. Aku tutup dulu teleponnya. Kinara pun mengakhiri percakapan. Bu, aku mengantuk, ucap Sagara. Ibu temani tidur ya. Ibu beneran tidur di kamarku. Iya, ayahmu kan sedang keluar kota. Asyik tidur sama ibu, sorak Sagara. Keduanya beranjak dari ruang makan lalu masuk ke dalam kamar Sagara. Keesokan harinya, Kinara berniat memastikan apakah sang kakak Tiara sudah pulang ke rumahnya. Dia pun menghubungi nomor sang ayah. Halo pak, Mbak Tiara sudah pulang? Belum nak, bapak sama ibu semalam tidak tidur menunggunya. Kemana sebenarnya Mbak Tiara ya? Apa kamu punya nomor kawan-kawan kakakmu? Tidak pak, tapi mungkin aku bisa mendapatkan nomor handphone Dava di akun sosial media miliknya. Baiklah, bapak tunggu kabar baiknya. Panggilan pun terputus. Kinara membuka aplikasi pertemanan. Ada ratusan akun bernama Dava. Dia tidak yakin Dava mana yang menjadi kawan dekat kakak perempuannya itu. Dari aplikasi pertemanan entah mengapa dia tertarik untuk membaca berita di sebuah situs berita. Dia pun mulai membaca satu persatu berita terbaru sejak malam tadi. Hingga suatu ketika matanya terbelalak saat membaca judul sebuah artikel. Seorang gadis ditemukan tewas di dalam sebuah kamar losmen tidak jauh dari perkebunan teh. Diduga gadis tersebut tewas di tangan pasangannya setelah keduanya melakukan hubungan suami istri. Kinara pun mengamati wajah gadis di foto tersebut. Meski wajahnya disamarkan, dia bisa mengenali kalung berinisial T yang merupakan kalung yang biasa dipakai kakak perempuannya itu. Astaga, Mbak Tiara. Kinara membungkam mulutnya. Berita penemuan mayat itu pun sampai di telinga kedua orang tua Tiara. Keduanya menuju kantor polisi untuk memastikan siapa jenazah gadis tersebut. Dengan tangan yang gemetar, sang ibu menyingkap kain yang menutupi wajah jenazah itu. Tangisannya pun pecah saat melihat wajah di balik kain berwarna putih itu. Tiara, tidak mungkin Tiara meninggal. Sabar bu, ucap pria paruh baya itu sembari merangkul bahunya. Kenapa nasibmu berakhir tragis begini nak? Ucap sang ibu parau. Jarak rumah Kinara menuju rumah sang ayah pun cukup jauh. Dia baru tiba di sana saat siang hari. Mbak Tiara, kenapa semuanya jadi begini mbak? Isaknya di samping jenazah sang kakak. Mungkin ini sudah menjadi takdirnya. Kita harus ikhlas nak, ujar sang ayah sembari mengusap lembut punggung Kinara. Padahal Bibi Tiara mau buka kedai es krim di dekat rumahku. Kenapa Bibi malah pergi? Timpal Sagara. Nah, apa polisi sudah menemukan siapa pelaku yang sudah menghabisi nyawa kakakmu? Belum pak. Polisi sedang memeriksa saksi di losmen tempat kejadian perkara. Tapi aku yakin Dava lah pelaku pembunuhan Mbak Tiara. Jika memang dia pelakunya, bapak bersumpah hidupnya tidak akan tenang. Dia juga akan mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatannya. Jenazah harus segera dimakamkan pak, bu. Salah satu warga.
Baik, Pak. Sekali lagi. Kinara mengamati wajah Tiara yang sudah tak bernyawa itu. Selamat jalan, Mbak. Mungkin Mbak belum menemukan cinta sejati di dunia, tapi percayalah, Mbak Tiara akan menemukannya di alam sana. Ucapnya, dia pun lantas mendaratkan sebuah kecupan lembut di kening kakak perempuannya itu. Terima kasih, Bibi Tiara. Bibi Tiara sudah membelikanku tas dan sepatu sekolah yang bagus. Aku berjanji akan selalu memakainya, ucap Sagara. Mari kita makamkan Mbak Tiara, Pak. Bu. Siapa sebenarnya pelaku yang sudah tega menghabisi nyawa Tiara, Pak? Siapa ya? Terakhir Tiara pamit ingin menemui Dava. Apa mungkin dia pelakunya? Kita tunggu saja hasil penyelidikan polisi, mungkin besok udah keluar. Tiba-tiba pandangannya tertuju pada Sagara. Putra semata wayangnya itu terlihat tak berselera makan sedari tadi. Dia hanya mengaduk-aduk isi piringnya. Saga, kenapa makanannya tidak dimakan, sayang? Apa masakannya tidak enak? Aku sedang tidak berselera, Bu. Kamu mau makan apa? Biar ibu masakin buat kamu. Bu, apa kalau kita di surga kita bisa mendapatkan apa saja yang kita minta? Kenapa tiba-tiba kamu bertanya seperti itu? Itu hanya ucapan anak kecil. Jangan terlalu dipikirkan. Tukas sang ayah. Bu, kapan ayah Bayu pulang dari luar kota? Mungkin masih 1 minggu lagi. Aku ingin sekali jalan-jalan dan makan es krim sama ayah Bayu. Iya. Kalau besok ayah Bayu pulang, ibu coba bicara ya. Sekarang kamu makan dulu ya. Kinara mengambil sesendok makanan dari piring lalu memasukkannya ke dalam mulut putra semata wayangnya itu. Tiba-tiba Sagara memuntahkan kembali makanannya. Kalau tidak mau jangan dipaksa. Tapi Bu, Saga belum makan apapun dari tadi siang. Kamu buatkan susu saja sama kenyangnya nanti. Kinara beranjak dari meja makan, lalu berjalan menuju ke dapur. Beberapa saat kemudian dia kembali dengan membawa segelas susu coklat. Diminum dulu ya sayang, jangan biarkan perutmu kosong, bujuk Kinara. Sagara menganggukkan kepalanya. Dia pun lantas meneguk isi gelas tersebut hingga menyisakan setengahnya. Ibu, aku mau tidur. Ayo ibu temani. Kek, Nek, Saga tidur dulu ya. Selamat malam. Selamat malam. Kinara pun lantas menggandeng tangan Sagara lalu mengajaknya masuk ke dalam kamar. Menjelang dini hari, Kinara yang tengah tertidur pulas dikagetkan oleh suara rintihan Sagara yang tidur satu kamar dengannya. Kamu kenapa, Nak? Tanya Kinara. Dingin, Bu. Kinara pun bergegas membenahi selimut yang dikenakan Sagara. Masih dingin, Bu. Kinara beranjak dari tempat duduknya, lalu mengeluarkan beberapa selimut dari dalam lemari pakaian. Lalu dia gunakan untuk menutupi tubuh Sagara. Perutku sakit. Pasti kamu lapar. Kamu tidak makan hari ini. Kamu tidur dengan perut kosong. Sakit, Bu. Sagara menumpahkan isi perutnya tepat di atas selimut. Ya Allah, Nak. Kamu kenapa? Wajahmu pucat sekali tiba-tiba. Minum. Kinara meraih gelas berisi air putih, lalu memberikannya kepada Sagara. Dia pun menghabiskannya dengan cepat. Sekarang kamu makan dulu ya. Sagara menggelengkan kepalanya. Aku tidak lapar, Bu. Perutmu kosong dan barusan kamu muntah-muntah. Ibu takut kamu mengalami dehidrasi. Beberapa saat kemudian, pintu kamar terbuka. Rupanya obrolan mereka terdengar hingga ke kamar sebelah, hingga membuat sang ibu terbangun. Ada apa, Nak? Ini, Bu, Saga barusan muntah-muntah. Aku tawari makan dia tapi tidak mau. Ya ampun, wajahmu pucat sekali. Apa tidak sebaiknya kita bawa ke bidan desa? Tapi ini sudah dini hari. Apa bidan desa mau menerima pasien? Dulu ibu pun melahirkanmu saat dini hari.
Ya sudah, ibu bangunkan bapakmu dulu. Beberapa saat kemudian, ayo, kita ke bidan sekarang, ucap sang ayah. Ketiganya pun langsung berboncengan sepeda motor menuju rumah bidan desa. Putra ibu kehilangan banyak cairan tubuh. Dia harus segera dibawa ke rumah sakit, ucap bidan sesaat setelah memeriksa Sagara. Bagaimana ini, Pak? Tanya Kinara. Raut wajahnya terlihat panik sekaligus kebingungan. Tidak usah banyak mikir. Sekarang juga kita bawa dia ke rumah sakit. Perkara biaya kita pikirkan nanti. Ketiganya kembali berboncengan sepeda motor menuju rumah sakit. Bu, kapan ayah Bayu pulang? Lagi-lagi Sagara menanyakan ayah sambungnya, Bayu yang kini tengah berada di luar kota untuk urusan pekerjaan. Sebaiknya kamu telepon Bayu dan suruh dia pulang secepatnya. Kinara mengangguk paham. Dia pun bergegas menghubungi nomor handphone suaminya itu. Nada sambung memang terdengar, namun Bayu tidak menjawab panggilannya. Akhirnya dia mengirim pesan singkat kepadanya. Bagaimana? Apa Bayu bisa pulang? Jam segini Mas Bayu pasti masih tidur, tapi aku sudah mengirim pesan untuknya. Pasien kehilangan banyak cairan. Dia harus diopname. Baik dok, lakukan apa yang terbaik menurut dokter. Baik, saya akan segera menangani pasien. Silakan ibu urus administrasinya. Baik dokter. Dokter kembali ke dalam ruang perawatan sementara Kinara dan sang ayah menuju bagian administrasi. Dokter. Ya? Apa saya boleh meminta selembar kertas dan pena? Buat apa? Saya ingin menulis surat. Surat? Untuk siapa? Untuk ayah Bayu. Nanti dokter berikan padanya. Baik, tunggu sebentar ya. Dokter pun mengambil selembar kertas dan alat tulis lalu memberikannya pada Sagara. Aku titip ini untuk ayah Bayu ya dok. Sekarang aku mau tidur dulu. Dokter mengangguk paham. Dia pun melipat kertas tersebut lalu meletakkannya di atas meja kerjanya. Pagi hari di kota D, Bayu yang baru bangun tidur terlihat kaget lantaran mendapati begitu banyak panggilan tak terjawab di handphonenya dan semua dari istrinya, Kinara. Demi menjawab rasa penasarannya, dia pun bergegas menelponnya. Mas, apa kamu bisa pulang sekarang? Sagara dirawat di rumah sakit. Dia terus menanyakanmu. Maaf, aku belum bisa pulang. Kumohon mas, apa kamu tidak kasihan sama Sagara? Aku baru bisa pulang minggu depan. Tiba-tiba panggilan terputus. Keterlaluan kamu mas. Dalam keadaan genting begini kamu masih saja mementingkan egomu. Apa Sagara belum bangun nak? Belum pak. Biarkan dia tidur sampai bangun sendiri. 2 jam kemudian, seorang perawat terlihat memasuki ruang perawatan Sagara. Dia tampak membawa nampan berisi makanan dan obat bagi Sagara. Selamat pagi jagoan. Waktunya bangun, sarapan, lalu minum obat, ucap sang perawat. Sagara tak bergeming. Sagara, bangun sayang, waktunya sarapan, ucap Kinara sembari membelai lembut rambutnya. Sagara masih tak bergeming. Perawat pun akhirnya menyadari jika ada yang tidak beres dengan bocah laki-laki itu. Dia mulai memeriksa detak jantung Sagara hingga denyut nadinya. Ternyata kedua organ dalam itu sudah berhenti bekerja. Terakhir dia memeriksa hembusan nafasnya. Nyatanya dia tidak merasakan hembusan nafasnya lagi. Maaf bu, Sagara sudah pergi. Tidak mungkin. Dokter, tolong Sagara, dokter. Tolong Sagara, teriak Kinara histeris. Beberapa saat kemudian, dokter memasuki ruangan. Dia melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan perawat sebelumnya, yakni memeriksa beberapa denyut jantung dan pembuluh nadi Sagara. Putra ibu sudah meninggalkan kita semua. Tidak mungkin. Sagara tidak mungkin pergi. Tidak mungkin. Sabar nak, ikhlaskan dia, ucap sang ayah sembari mengusap lembut punggungnya. Sagara. Tiba-tiba pintu ruangan terbuka. Kinara dan sang ayah tercengang saat tahu siapa yang baru saja memasuki ruangan itu. Nak Bayu, Saga, ayah pulang nak. Sudah terlambat.
Apa maksudmu? Sagara sudah meninggal dunia. Tidak. Saga bangun. Bangunlah nak. Ini Ayah Bayu. Ayah Bayu sudah pulang. Kita akan jalan-jalan, ucap Bayu sembari mengguncang tubuh Sagara. Namun tubuh itu tetap tak bergeming. Maafkan Ayah Bayu. Selama ini Ayah Bayu sering berlaku kasar padamu. Maafkan Ayah. Bayu mulai meratapi kepergian putra sambungnya. Maaf Pak, semalam Sagara sempat menulis surat ini. Dia berpesan agar memberikannya pada Ayah Bayu, ucap dokter seraya memberikan sepucuk surat pada Bayu. Dengan beruraian air mata, Bayu mulai membaca tulisan tangan tersebut. Ayah Bayu, jika aku pergi, jaga ibu, jangan pernah menyakitinya. Aku menyayangimu sampai bertemu di surga. Saga. Teriak Bayu sembari mendekap erat tubuh yang kini terasa dingin itu. Penyesalan selalu datang di akhir cerita. Bayu yang baru saja menyadari kesalahannya tidak akan mungkin memperbaikinya. Kini Sagara sudah pergi, dan dia tidak akan pernah bisa memeluknya sampai kapanpun lagi. Dan ceritanya pun akhirnya selesai. Loh, ceritanya selesai akhirnya. Gimana nih menurut kalian? Tiba-tiba ceritanya sudah tamat dengan ending yang sekaligus dua orang yang pergi. Si kakaknya Kinara dan anaknya juga pergi. Cerita yang cukup mengiris hati, cuman kayak kurang kompleks aja sih. Ya pokoknya seperti biasalah, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya dari cerita di atas. Dan tentunya dari Mas Nara mohon maaf ya bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.